bagaimana itu kegiatan sekolah, tapi lebih ke bagaimana ke murid atau ke peserta didik yang lebih pentingnya untuk Komber ini. Bagaimana dia punya tingkat proses ketercapaiannya itu di dalam kelas untuk peserta didik ini tadi. Terus implementasi kurikulum merdeka ini bukan hal baru hari ini, tapi banyak hal yang kita sudah dapat, bukan dari saya saja, tapi dari pemateri yang kita undang sejauh ini. Terus yang berikut, sebelum saya masuk tentang bagaimana itu kurikulum, saya mau tanya dulu, kurikulum itu apa yang Bapak Ibu tahu selama ini? Yang dimaksudkan dengan kurikulum itu sendiri itu apa? Baik kata Ibu Meldi, pedomaan, mungkin ada teman yang lain. Kurikulum itu sebagai apa dia? Kenapa harus ada kurikulum dalam proses pembelajaran? Baik, di sini juga saya ada sediakan sticky note. Nanti ditulis masing-masing pengertian dari kurikulum itu sendiri. Jadi saya bagikan satu-satu, nanti ditempel di depan, saya baca satu-satu. Oke, baik, saya kasih waktu tidak sampai 1 menit. Pasti sudah tahu semua tentang kurikulum. Kita omongin dari kurikulum dari KTSP ini sampai dengan kurikulum merdeka sekarang. Berarti tahu sudah kurikulum itu sama dengan apa. Nanti untuk sticky note-nya maju ke depan, ditempel di tembok sana. Tulis nama di bawah dan kita tahu siapa yang ini. Mungkin dari kurikulum sendiri tahu apa itu kurikulum. Sudah baik, sudah lewat, masih kemana sudah? Sudah berjalan tempel di depan. Bapak Ibu Guru, ini materi yang saya bawa hari ini. Saya rangkum semua dari seluruh yang saya dapat bintek selama saya berada di SMP Kristen Kalungi. Tempel di tembok Bapak. Di situ. Oke, baik, sudah ada 3 orang yang sudah. Mama Nina juga sudah. Dia sudah mau tertempel ya Bapak Ibu. Tempel di apa itu? Tempelkan dia. Banner.
baik saya tertarik dengan yang warna pink ini. Di sini adalah kurikulum adalah panduan atau acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah satuan pendidikan. Terus yang berikut ada lagi tadi dari Ibu Meldi kalau tidak salah. Oke. Tadi Bung Meldi, kurikulum itu adalah pedoman atau petunjuk pembelajaran untuk mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik. Terus ada satu lagi Pak El, perangkat atau mata pelajaran dan proses oleh pendidikan. Saya tidak mengerti ini. Terus yang berikut, kurikulum adalah pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya dan pedoman kompetensi belajar. Pedoman kompetensi belajar ini. Jadi Bapak Ibu guru, tolong Pak Remi, baik terima kasih untuk semangatnya bahwa kurikulum itu sebagai sebuah acuan atau pedoman pada mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga. Jadi kurikulum ini dibuat oleh suatu lembaga. Misalnya kita SMP Kristen Karuni ada struktur kurikulum. Jadi kurikulum yang merancang seluruh dan proses untuk jalannya pembelajaran atau kegiatan yang ada di lembaga itu sendiri. Berarti dia sudah yang pegang, dia yang tahu bagaimana program untuk satu tahun pembelajaran. Jadi yang buat itu adalah kurikulum. Berarti kurikulum ini adalah salah satu hal yang sangat penting yang ada di suatu lembaga. Misalnya kita di sini harus ada yang menjadi struktur kurikulumnya itu. Terus pada ini bisa lanjut. Berdasarkan peraturan menteri kemarin kami sudah dapat, saya dan Mama dapat salinan dasar berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kurikulum nomor 12 tahun 2024 bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi dia sebagai acuan atau pedoman supaya proses kegiatan atau pembelajaran yang ada di suatu lembaga dia berjalan dengan baik melalui yang namanya kurikulum tadi. Nah itu yang dimaksud dengan kurikulum. Di mana kurikulum pendidikan jenjang pendidikan menengah yang selanjutnya disebut kurikulum merdeka untuk saat ini adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas atau berfokus pada materi esensial. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yang disampaikan materi esensial itu maksudnya ketika di K13 itu dulu luas sekali. Dan kita tidak ada patokannya, kita mau ambil dari mana karena keterbatasan buku-buku yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau sekarang banyak hal yang kita harus belajar bisa melalui yang namanya platform Merdeka Mengajar. Pemerintah sudah siapkan itu untuk implementasi di kurikulum Merdeka tadi. Terus yang berikut untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi nanti di kurikulum Merdeka ini dibawa terus karena dia belajar tentang berkarakter Pancasila. Dan nanti tidak ada rubah-rubah lagi kurikulum, tetap merdeka karena dia berpedoman pada karakternya Pancasila. Nah ini yang baru kemarin mereka keluarkan ini Permendikbud tentang kurikulum nomor 12 tahun 2024. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu guru, dasar dari kita belajar tentang kurikulum merdeka itu ingat Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Bisa ini ya. Kasih besar pada slideshow. Oke baik, seperti
seperti yang Bapak Ibu guru lihat di depan, ini kemarin saya ambil dari materinya Pak Yandi dari BPMP Provinsi NTT. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberi kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Itu hari kan kita ada kurikulum 2013 secara penuh sebelum adanya COVID. Ya toh? Setelah COVID disederhanakan lagi itu kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat. Jadi misalnya saya IPA dulu ada 7 dia punya KD, di darurat dia hanya 5 saja. Itu salah satu contoh di lebih ke ini. Tapi semenjak kurikulum darurat ini kita punya literasi numerasi dia menurun sudah. Karena apa? Proses tatap muka efektifnya kita dengan peserta didik kurang. Dan itu kenapa kita harus merubah terus ini kurikulum supaya kita tahu. Nah, sekarang ini kurikulum merdeka sudah. Kurikulum merdeka itu karena kita belajar bagaimana minat, bukan belajar tentang pengetahuannya saja. Misalnya kita lihat ini siswa dia pintar sekali, kita tahu sudah dia yang paling pintar. Tapi di kurikulum merdeka kita belajar bagaimana minatnya siswa, karakternya siswa. Kita tidak belajar tentang yang pengetahuan, ada kognitif, afektif dengan psikomotorik. Kita lebih ke minatnya siswa. Kita mau penilaian diagnostik itu. Kita tahu dulu maunya siswa, baru kita buat dia punya modul ajarnya. Jangan kita buat modul ajarnya, baru kita evaluasi. Makanya kenapa selalu disinggung itu guru ketika sudah selesai belajar harus ada evaluasi. Maksudnya tanya juga siswa, bagaimana proses pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Nah, dari hasil evaluasi itu ke siswa, itu yang menjadi acuan kita sudah. Oh, untuk membuat ini modul ajar tadi. Oh, mungkin saya salahnya di sini, saya buat lebih menarik atau berdiferensiasi begitu. Jangan saya hanya ceramah saja, saya suruh catat saja sampai habis pembelajaran. Tidak ada yang interaktif, tidak ada yang inovasi di dalamnya, tidak ada yang apa sudah namanya timbal balik itu antara si siswa ini. Hanya monoton ceramah. Kita bukan di kurikulum KTSP lagi sekarang. Kita di kurikulum mereka belajar dari mana saja. Nah, seperti yang disampaikan Mama tadi, jangan bilang ini kita ada buku kurikulum merdeka di sekolah. Jadi seluruh materi ajar kita ambil dari itu buku. Memang itu salah pemahaman konsepnya sudah itu. Materi kita ambil dari mana saja, tapi dipandu dari capaian pembelajaran yang sudah disiapkan pemerintah. Jangan lari dari itu. Untuk materi ajar yang masih kita buat di dalam kelas itu mau buat versi bagaimanapun, tapi berkaitan dengan capaian pembelajaran yang ada. Begitu. Jangan kalau bilang, oh saya IPA saya ambil semua yang materinya dari satu penerbit saja. Begitu. Mungkin penerbit lain dia berbicara lain tentang si kurikulum tadi. Oh saya ambil dari sehingga menyimpulkan sesuatu yang baik begitu. Mungkin itu tentang kurikulum. Terus ini tadi dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberi kebebasan. Nah, kita sekarang diberi kebebasan mau pakai kurikulum yang mana. Tapi kita kurikulum merdeka itu bukan maksudnya dia merdeka dalam belajarnya. Maksudnya kita ambil dari mana saja dia sudah merdeka. Begitu. Maksudnya kita ambil dari sumber mana saja. Jangan bilang oh ini buku K13 saya tidak bisa ambil sudah. Bukan seperti itu kurikulum. Dia mencakup dari dia kayak kurikulum mereka itu seperti mengambil secara menyeluruh dari setiap pedoman pembelajaran dari misalnya dari KTSP dulu seperti apa, K13 seperti apa, tapi saya rasa sampai saat ini biarpun kita berganti kurikulum kita tidak bilang bahwa bumi ini dia tidak bulat seperti itu. Bahwa ini mata air ini dia terbitnya dari lembah dulu baru ke gunung, tidak bisa begitu. Jadi tetap sama konsepnya, hanya
perubahan arahan pedoman untuk proses belajar ke peserta didiknya. Bagaimana membuat si guru tadi ini dia bisa belajar. Berliterasi juga jangan sudah di guru. Biar susah katakan dia nama satara punya mau tidak. Harus kita berdiferensiasi. Gitu. Menyenangkan di dalam kelas gitu. Dan kita duduk dia main HP. Habis sudah itu 3 jam pembelajaran. Itu proses kenapa harus merubah terus ini kurikulum. Bukan merubah seluruh konsep yang sudah ditemui oleh para ahli dulu tidak. Tapi merubah bagaimana kita cara belajar atau cara mengajarnya kita ke siswa. Dan itu pola. Mungkin itu lanjut hari ini. Ini efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Maksudnya komprehensif itu luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal. Jadi kita kondisi semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum itu secara lebih komprehensif, secara lebih luas, lebih menyeluruh, lebih teliti lagi dan meliputi banyak hal yang kita sudah ketahui begitu. Itu yang dikatakan komprehensif atau strategi implementasi kurikulum yang lebih komprehensif. Nah, di sini ada rancangan dan implementasi kurikulum saat kita di kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu struktur kurikulum yang kurang fleksibel atau jam pelajaran ditentukannya per minggu dia. Begitu kalau di ke-13. Terus materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Banyak sekali kalau kita lihat di FPP itu, padahal di dalam kelas kita tidak buat memang itu. Begitu. Nah, itu materinya terlalu padat, jadi sehingga untuk menyimpulkan sesuatu itu kita kadang habis karena waktunya sudah ini mepet, tidak bisa lagi untuk dievaluasi. Ada refleksi antara si peserta didik dengan si guru tadi. Terus yang berikut, materi pembelajaran tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Kontekstual itu maksudnya kita mengambil sesuatu dari luar kita bawa dalam pembelajaran. Materi yang ada di luar, kayak saya IPA itu material kontekstual. Saya bicara tentang ini di luar saya bawa. Misalnya contohnya, jadi penerapan atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kontekstual. Terus yang berikut, teknologi digital belum digunakan secara sistem untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktek baik. Nah, kalau di kurikulum mereka sekarang kita banyak hal, kita bisa berkarya di situ, kita bisa belajar dan kita juga bisa mengajar. Itu lewat dari platform Merdeka Mengajar tadi, yang PMM sekarang. Jadi sekarang jangan anggap enteng karena kemarin saya dan Mama sudah ikut biptek terkait dan diturun langsung oleh bidang BKPSDM pengembangan ini tentang kepegawaian di Sumatera Barat Daya. SKP kalau kita sudah naik P3K atau PNS, kalau kita abaikan ini PMN, engkau tidak akan dapat, engkau tidak akan naik pangkat sudah karena SKP-nya itu terbaca dari PMN, sudah dikaitkan langsung dengan aplikasi SSO untuk CPA atau PNS begitu. Jadi edarnya itu dan sudah sinkron, sudah kerja tinggal sinkron itu aplikasi yang SSO dan untuk PNS punya dia terpaksa sudah SKP dan tidak perlu lagi kita pergi dinas berapa kau punya SKP, engkau layak naik pangkat tahun ini. Tidak bisa lagi kalau engkau tidak kerja, itu yang namanya PMN tadi. Terus yang berikut, teknologi digital belum digunakan secara sistem. Kalau K13 kan kita download dari mana, kita copy paste dari siapa saja, tapi kita tidak ATM sama dia, amatir tiru dan modifikasi. Pokoknya saya ada RPP, ini sudah satunya RPP, padahal di dalam kelas kita tidak buat begitu. Itu kalau K13 karena dia materinya sangat padat sehingga kita tidak bisa menyimpulkan mana materi yang harus yang betul-betul bisa dipahami oleh siswa.
Terus yang berikut ada perubahan kurikulum merdeka, sehingga yang pertama struktur kurikulumnya yang lebih fleksibel. Kalau kurikulum merdeka, jam pelajarannya ditarget untuk dipenuhi dalam 1 tahun pembelajaran. Kalau 1 tahun pembelajaran kita kurikulum merdeka sekarang 360 jam. Dibagi dalam ini berarti kalau IPA ini dia tidak 5 jam lagi kayak gitu, hanya 4 saja. Lebih diperkecil lagi jam pembelajaran. Terus yang kedua, fokus pada materi yang esensial atau capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Tadi kita masuk dan bisa kita fase D, kita habiskan 1 fase itu untuk 3 tahun. Itu. Terus yang berikut, memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Kita mau download dari mana saja itu perangkat ajar, kita buat. Ada juga yang membantu kita adalah PLM, platform Merdeka Mengajar tadi. Itu. Terus yang berikut, aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Nah, di PLM itu bukan hanya kita mau download saja itu perangkat saja. Banyak aksi nyata. Kalau ada video pembelajaran yang menarik kita buat di dalam kelas, kita upload sudah. Terus nanti kita sekarang kita mau buat kombel. Jadi ketika ada kombel, kita daftar sudah, kita punya kombel SMP Kristen Garuda. Jadi kita anggota siapa ketua di dalam situ. Jadi seluruh kita punya program kerja yang ada di SMP Kristen Garuda kita upload di PLM. Terus yang bilang undang aksi nyata terbanyak, saya pernah ikut Bimtek yang dari provinsi buat itu untuk 1 minggu itu karena menyelesaikan aksi nyata terbanyak. Jadi mereka baca namanya sama-sama, jadi itu sudah. Biar kita bilang hanya buka saja, tapi mereka update karena dia terupdate itu PLM. Kita hanya buka saja untuk login masuk, mereka sudah tahu ada berapa ribu orang yang buka hari ini. Oh ini dia ini dengan akun belajar yang ini dia sudah berapa kali dia buka. Dia buat berapa kali aksinya kan mereka tahu. Jadi kenapa bilang terupdate terus setiap hari aksi nyata yang ada, terus bukti karya atau bukti karya dari orang lain kita bisa baca. Kompetensi-kompetensi yang ada itu banyak sekali, hal-hal menarik di PLM. Tentang pembelajaran karakter itu banyak sekali. Jadi kenapa kurikulum ada perubahan kurikulum merdeka itu sangat bagus karena kita didukung dengan aplikasi penyedia dari pemerintah itu yaitu PLM tadi. Jadi kita lebih mudah, sudah pergi beli lagi tuh, biasanya kita pergi beli sudah itu RPP, kopi sudah, ini sudah sebenarnya RPP, padahal tidak ATM memang begitu. Lanjut bareng itu tadi perbedaan sedikit terkait K13 dengan kurikulum merdeka. Terus perbandingan proses penerapan K13 dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum 2013 dia menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Ada yang kita bilang itu scientific, misalnya apa itu? Ada discovery learning. Dan dia lebih ke proses pembelajarannya. Oh, kalau materi ini dia lebih ke pendekatan ini. Oh, dia lebih ke metode ini. Begitu. Itu kalau K13. Nah, kalau kurikulum merdeka dia tidak seperti itu dia. Terus dalam RPP atau K13 ada 13 komponen yang harus tercantum di dalam RPP itu. Dari identitas sampai materi pembelajaran. Nah, kalau kelebihan dari K13 ini, penilaian didapat dari semua aspek. Ya, kita bilang ada penilaian kognitif, ada penilaian afektif, ada penilaian psikomotorik. Ada pengetahuan, keterampilan, dan ada nilai sikap. Nah, itu kelebihan dari kurikulum K13. Nah, penilaian di dalam dari semua aspek, dari pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujiannya saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religius, praktek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Itu kelebihan dari kurikulum 2013. Diambil dari 3 aspek indikator tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lanjut hari ini.
Nah, kalau kurikulum merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, misalnya tadi kayak capaian pembelajaran itu dia untuk satu fase sudah dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi pembelajarannya itu dia akan terbawa kalau di kelas 7 dia belum ini kita bisa mengulangnya di kelas 8. Terbawa dia sehingga mereka betul-betul mendalami konsep capaian pembelajaran yang kita buat bawah tadi. Terus yang berikut guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, kenapa harus ada asesmen tadi? Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen yang ini. Akhir itu untuk sumatif. Nah, itu. Nah, kenapa harus diagnostik? Supaya ketika kita membuat itu modul ajar, kita harus tahu dulu maunya siswa yang bagaimana. Apakah kita dalam satu kelas, misalnya 26 anak, kita tahu semua mereka punya karakter. Siapa yang bisa ini, siapa yang ini, apakah Bapak Ibu guru sedetail itu? Tidak mungkin. Paling kita masuk itu langsung materi, tidak ada lagi tulis asesmen diagnostik. Kenapa? Bagaimana hari ini sudah siap pembelajaran? Nah, itu salah satu ini apa? Kalau di K13 tidak, kita mengambil itu materi sebelumnya, merangkul di materi yang kita mau ajar hari ini. Tapi dia lebih ke pertanyaan pemantik. Begitu. Kalau diagnostik tidak seperti itu. Kita tanya dulu maunya siswa apa. Jadi dari maunya siswa itu makanya ada refleksi tadi. Ada refleksi misalnya antara si guru. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oh ibu, saya tidak suka ibu begini. Saya maunya seperti ini. Saya mau di pembelajaran IPA ibu dia begini. Dan itu menjadi bahan refleksinya kita untuk bisa membuat modul pembelajaran, modul ajar kami. Dan kita tahu, oh dia maunya begini. Berarti model apa yang harus saya buat? Saya harus buat bagaimana supaya dia lebih ke pembelajaran menarik atau berdiferensiasi. Terus yang berikut, kurikulum merdeka memberikan keleluasan pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Nah, karakteristik kurikulum merdeka itu ada 3. Yang pertama itu pengembangan soft skill dan karakter. Terus yang kedua itu fokus pada materi esensial. Terus yang ketiga pembelajaran yang fleksibel. Nah, seperti itu ada 3 karakter kurikulum merdeka. Ingat baik-baik ada tentang karakter duluan, baru ke materi tadi, baru ke fokus pada pembelajaran yang fleksibel. Fleksibel itu maksudnya tidak kita berceramah pada lebar kayak. Padahal kita sudah di K13, tidak ada aktif, tidak ada reaksi. Kalau dalam IPA ada aksi reaksi. Kalau dia beri aksi, ada reaksi juga dari peserta didik. Nah, kalau hanya bicara saja di dalam kelas, tidak ada sudah pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran yang menarik kan? Kalau K13. Nah, kalau ini karakter kurikulum mereka ada 3 ini. Jadi dia membina karakter dulu, dia tanya dulu maunya siswa, pembelajarannya siswa maunya dia seperti apa ini siswa, dan kita mau mengikuti siswa. Itu kalau kurikulum merdeka. Baru kita rancang dia punya materi esensial. Baru ini kita lihat bagaimana prosesnya di dalam kelas. Untuk pembelajaran yang fleksibelnya kita buatnya bagaimana dari evaluasi yang kita atau refleksi yang kita buat dengan siswa dan kita tadi. Baik itu untuk karakter kurikulum merdeka. Terus keunggulan dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Kalau kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Dari kita belajar pembelajaran untuk satu fase kita belajar itu saja. Dia fokus ke kompetensinya. Terus belajar menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Itu keunggulan dari kurikulum
kurikulum merdeka. Terus lanjut bareng. Baik, terus yang berikut ada 2, lebih merdeka. Nah, di sini peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Kalau kita dulu kan ada di SMA itu, siapa yang mau masuk IPA, masuk semua di IPA. Oh, IPA itu lebih, padahal dari kemauan, dari keinginan dia sebenarnya dia tidak mau di IPA. Karena gurunya tadi dia lihat dia punya nilai bagus, oh dia cocok di IPA. Padahal dia tidak mau memang di IPA. Sama dengan saya ini pengalaman. Sampai tidak kasih rapor supaya mereka kasih masuk saya di IPA. Padahal saya maunya di bahasa. Sudah 1 bulan saya di bahasa, mereka tidak kasih saya rapor. Terakhir biar sudah saya mengalah, saya masuk IPA dengan catatan kalau saya tidak lulus, ibu yang saya cari. Kita baadu sudah. Itu sudah sama guru bilang. Dan saya masuk sudah IPA. Tapi kalau kita belajar dulu tidak sama kayak siswa sekarang. Kita dulu belajar betul. Dari 40 siswa bisa, karena kita di SMA negeri diseleksi terus setiap semester. Dari 40 orang itu yang sampai betul-betul lulus hanya 14 orang. Semua pindah jurusan karena sudah tidak mampu itu. Terus yang berikut lebih merdeka. Di sini guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan kita tidak menuntut harus sampai di KD sebentar. Dia harus habiskan ini 7 KD, misalnya IPA habiskan semua. Dia tidak menuntut itu. Kalau memang siswanya belum paham, kita bisa mengulang kembali itu sampai pembelajaran tadi. Terus yang berikut sekolah. Sekolah di sini memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidik dan peserta didik. Nah, itu keunggulan dari kurikulum mereka, lebih merdeka dia. Terus yang berikut yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Nah, maksudnya di sini pembelajaran melalui kegiatan proyek memberi kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain-lain untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dan di sini keunggulan dari kurikulum mereka itu dia lebih relevan dan interaktif. Melalui kegiatan proyek kayak kita buat ini ada P5, ada pembinaan karakter, bangunan jiwa raga, itu salah satu pembinaan karakter. Jadi lebih ke mengeksplorasi semua minat dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Itu 3 keunggulan dari peserta kurikulum merdeka tadi. Lanjut Pak ini. Baik, di sini penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Jadi ada 3 penerapan kurikulum didukung oleh penyediaan. Yang pertama penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Nah, perangkat ajar, buku teks, contoh-contoh alur tujuan pula kurikulum operasional sekolah, serta modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar bisa disediakan melalui platform digital bagi guru, ya PMN tadi. Kita tidak bisa, kalau kita mentok sudah di buku, ada PMN. Kita cari semua ada di situ perangkat ajar ya. Terus yang berikut, sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan tadi kita anggarkan di BOS reguler, di BOS ini yang dan BOS ini atas dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS melalui SIPLA atau cetak mandiri. Nah, itu salah satu penyediaan beragam dari penerapan kurikulum merdeka. Terus yang berikut ada pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan pemerintah dinas. Nah, platform mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi digital ada itu. Ada untuk kompetensi kepala sekolah itu ada fitur-fiturnya di dalam. Untuk guru juga ada. Kita berkarya di dalam juga ada. Tergantung kita mau berliterasi, berbuat atau tidak.
atau kita tidur saja. Sekarang ini tidak bisa lagi kita mentok di satu. Makanya kenapa saya selalu bilang simpan ini Ibu Novi, ini penting sekali begitu. Kayak bisa kayak SIM PKB itu penting sekali dari dalam nanti. Ini kakak saya tidak tahu ini begitu. Ini contoh saja. Karena nanti mungkin kita semakin naik, kan kita tidak mungkin sama-sama terus begitu ya. Dan kita sudah tahu sudah proses dan alurnya begitu. Terus yang berikut jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Nah dari sini nanti pemerintah akan beri kita tunjangan selagi kita mau bekerja di PLN. Jadi kenapa kita dibuat itu kita punya RHK itu sekarang sudah buka kembali dan nanti mungkin besok saya dengan mama bisa ini untuk yang tahun yang semester ini lagi sudah dibuka kembali. Kemarin mama sudah kirim predikannya, silakan dicek di PLN-nya masing-masing, di akunnya masing-masing. Untuk predikat guru selama 1 semester Bapak Ibu guru kerja kemarin. Terus yang berikut, nah itu tadi ada 3 penyedia beragam perangkat ajar serta pelatihan dari penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini berarti dia tidak seperti ini kita cari setengah mati beli pakai uang ini RPP. Begitu. Boleh seperti itu tapi harus ATM. Jangan si Lucia dibawa, Pak Jori Boyanana ada Lucia nih. Kenapa ada Lucia di Pak Jori? Itu karena banyak di dinas juga umum, kita supervisi di sekolah, kita ketemu sudah. Dia nama yang di atas lain di bawah lain. Karena apa tadi? Karena si copy paste tidak mau ATM, tidak mau lihat baik-baik, tergantung kebutuhan siswa. Kita pakai semua itu yang ada di dalam. Terus yang berikut pada lanjut. Nah, selain itu penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar, nah PMN tadi. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Itu gunanya dari aplikasi PMN tadi, platform Merdeka Mengajar. Lanjut saja, Karen. Seperti ini, terus di platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi dan pendidikan yang menjadi tempat penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajaran Pancasila. Jadi platform itu bukan hanya dia untuk guru, perangkat ajar, mengajar, ada untuk tempat belajar di dalamnya, ada juga tempat untuk berkarya. Kita upload, kita punya bukti-bukti karya lewat itu akun belajar. Nah sekarang kita ini semakin dimudahkan oleh pemerintah karena semakin banyak aplikasi atau alat-alat teknologi digital yang lebih canggih lagi. Semoga kita punya otak juga lebih mengikuti trennya pemerintah. Terus yang berikut lanjut. Nah, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembang praktek mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Kita bisa juga kita punya perangkat ajar, modul ajar kita upload. Dan nanti teman yang lain mereka cari modul ajar ini, ada kita punya nama di dalamnya. Oh, ini ibu ini dari SMP ini. Begitu. Itu gunanya untuk mengajar apa tadi? Platform Merdeka Mengajar untuk mengajar di dalamnya. Terus perangkat ajar saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Terus yang berikut ada asesmen murid, membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat mendapatkan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Lanjut lagi. Terus yang berikut ada belajar. Nah, ada platform mandiri, ada fitur platform mandiri itu untuk belajar. Ada video-video inspirasi di situ semua sudah di fitur platform mandiri. Lihat sendiri di akun belajar masing-masing. Dan itu platform mandiri itu guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas. Kita tidak perlu tunggu bimtek dari dinas. Kita lihat di BMN saja kita sudah melakukan platform mandiri, belajar mandiri di BMN. Ada banyak
video-video inspirasi yang disediakan dari pemerintah. Terus yang berikut, lanjut pada ini, platform mereka mengajar ini untuk berkarya juga. Jadi bisa upload bukti-bukti karya yang bagi guru mungkin lebih menarik pembelajaran dalam kelas, di video, di-upload di bukti karya, orang lain bisa nonton. Oh, dari SMP Kristen Karunia, bisa begini. Nah itu tujuan dari TMN tadi, supaya kita berkolaborasi. Makanya karena ada kurikulum merdeka, makanya adanya ini komunitas belajar tadi, supaya berbicara tentang, karena kita satu tujuan sudah berbicara tentang peserta didik. Lanjut. Nah, visi platform Merdeka Mengajar menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran iklim kerja yang positif. Ada jenjang profesi guru, ada perencanaan kemajuan karir, pembelajaran mandiri, ada komunitas belajar daring yang kita ikuti, itu ada kabarnya itu yang Sumba Barat. Waktu di dalamnya ada guru-guru penggerak. Dari guru penggerak ini, kalau mau nanti mau buka yang angkatan berapa sudah ini? 11. Kalau kita sudah sampai 5 tahun lebih, bisa sudah daftar penggerak. Kalau lolos ini guru penggerak, mereka yang panggil Bapak Ibu guru untuk sertifikasi. Langsung bukan pergi sekolah lagi, langsung dapat sudah itu sertifikasi. Tidak perlu lagi kita sekolah bulan. Kalau kita sudah lolos di guru penggerak. Jadi mari kita belajar bersama, kita semangat sama-sama supaya bisa nanti ke depannya, siapa tahu dari Karunia ini tahun depan ada 2, 3, 4 yang menjadi guru penggerak. Terus lanjut. Nah, baik untuk perbandingan angka 13 dengan kurikulum mereka mungkin sampai di sini. Saya lanjut ini KKTP dengan asesmen. Baik, Ya, mungkin ada tambahan dari saya. terima kasih untuk penyampaiannya. Mungkin nanti dibuka sesi dulu. Sesi kami moderator di sini saja, Bapak Ibu. Mungkin sejak apa disampaikan oleh Nia tadi, kalau kita semua sudah mengikuti, ada yang belum, ada juga yang mengikuti, mungkin tidak pas kan kalau Ibu Dendi dengan saya Sabtu Minggu kami ikuti Pancasila waktu itu KM dan itu Pak Yandris yang seperti tidak juga, sedangkan Bapak Ibu yang lain Ibu Pince, mungkin dari MP juga, MP, Ibu Indri, Ibu Sofi, tapi itu berbeda, tapi semua bermuara ke implementasi kurikulum. Kita di IKM Bapak Ibu dan kita akan menuju sudah ke sana. Jadi ini masih implementasi dan seperti apa yang disampaikan, tidak ada lagi bukan tidak ada lagi perubahan, tapi ini kurikulum nanti yang mungkin ya kita tidak tahu bahwa nanti kalau pergantian presiden menteri baru lagi ya mungkin dia berubah. Tidak sepanjang ini kita jalani bahwa ini sudah kurikulum merdeka yang menurut ini adalah wacana bahwa kurikulum merdeka ini nanti menjadi kurikulum nasional. Tetapi kembali tadi Bapak Ibu bahwa kita tidak memutuskan, tapi kita ini adalah bagian dari pembelajar. Jadi apapun kurikulumnya, mau dia dari KTSP, K13 sampai kurikulum merdeka, kita ini pembelajar. Sehingga bersyukur juga. Kalau saya secara pribadi bersyukur karena saya masih dapat KTSP 13 sampai di kurikulum merdeka. Artinya bahwa ada pembanding dan ada dasar hukum untuk mulai dari KTSP ke kurikulum 2013, mulai dari kurikulum 2013 masuk ke darurat, masuk kepada kurikulum, sehingga diberikan waktu kepada Bapak Ibu. Mungkin tadi dunia ini mungkin yang saya dengar kayaknya begini, sehingga bukan berargumen Bapak Ibu sekalian, bukan kita mengadu, tapi bagaimana menyamakan persepsi sehingga kita sama-sama berada pada kurikulum merdeka yang satu pemahaman. Dan ingat bahwa kurikulum merdeka adalah kita diberi kebebasan, tetapi dalam koridor yang bebas, tetapi punya dasar.
Sehingga sebelum saya mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkinnya masih ada yang kurang di dunia seperti ini. Jadi di dunia ini bukan satu-satunya sumber, Bapak Ibu sekalian, kita berbagi. Jadi ini membahas bersama-sama untuk menghasilkan satu tujuan. Saya kira demikian. Itu waktu kita dulu untuk Bapak Ibu. Setelah itu baru mungkin silakan Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi terkait pemaparan implementasi kurikulum merdeka, ada mungkin sedikit tambahan saran dari Bapak Ibu guru terkait ini, mungkin ada yang Bapak Ibu guru dapatkan bisa dibagikan di sini, silakan. Saya kasih waktu. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Mungkin satu saja yang dibilang Ibu Nia, kita sudah dapat sama-sama dari Pak Arno waktu itu, tidak ada perbedaan, sama semua tentang kurikulum. Yang menjadi masih dalam kebingungan kalau saya, ya, yang selama ini kan kita lebih ke asesmen tentang ada 2 asesmen itu yang menonjol dari kita guru. Sedangkan asesmen tentang diagnostik awalnya itu sepertinya, ya menurut saya pribadi, antara Bapak Ibu guru yang lain, apa ada literaturnya begitu untuk tentang diagnostik awal itu, atau kita hanya mendiagnosis pada saat kita memberikan pembelajaran, karena tadi dia punya pengertian kan diagnostik awal itu kan untuk mengetahui kebutuhan siswa. Kita lebih ke kebutuhan siswa baru